Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini gue coba sedikit ngebahas tentang Dinoy dari beberapa orang yang bertanya sama gue, bang Dinoy leaking nggak leaking. Gue bilang nih contohnya nih full tank ya. Nah ini full tank, nanti gua kuras deh, kayaknya gua kuras semua aja. Karena apa, sebagian orang mungkin menyimpan liquid yang di tank terus diisi kembali ke botolnya. Nggak salah sih sebenarnya, tapi kalau liquid itu lama habisnya, liquid yang udah masuk ke dalam tank ini berpengaruh, akan mempengaruhi liquid yang ada di dalam botol, sehingga rasa liquid bakal berubah. Makanya sangat disarankan kalau memang udah keisi di tank kayak gini, kalau nggak bisa diselamatin ya udah buang aja. Tapi kalau mau hemat ya cari tempat yang berbeda dari liquid yang kalian pakai untuk disimpan. Nanti setelah selesai press week atau pre-build ulang, kalian bisa untuk pakai lagi liquidnya. Nah kali ini gue pengen bahas masalah Dinoy. Kendala Dinoy yang nge-DM gue, ngechat gue, kebanyakan dari mereka itu bilang Dinoy ini leaking. Selain leaking, biasanya bahasa kita kalau leaking itu normal. Untuk Dinoy sendiri dia nggak normal, katanya banjir, habis diisi langsung habis. Nah ini buktinya nih bahwa Dinoy itu nggak leaking. Dinoy nggak leaking, nggak banjir dan lain sebagainya, asal kalian proses wickingnya benar. Nah kalau kalian wickingnya benar, insya Allah nggak bakal leaking. Nah ini gue pakai oli fiber, kalau nggak salah oli fiber. Nah kapas yang gue pasang di Dinoy ini tadi itu oli fiber. Nah sementara kali ini gue bakal ganti koilnya, terus gue juga bakal ganti kapasnya, terus gue juga bakal ganti liquidnya. Nah, coba kita bikin video sedetail mungkin biar kalian tidak salah dalam wicking atau setting Dinoy RBA. Moga-moga videonya dapat kalian mengerti. Nah sementara sebelum kita ngulik, kita sambil jelasin dulu yang namanya oli fiber itu katanya daya serapnya lumayan tinggi dan bagus banget. Nah tapi seharusnya kan daya serap yang tinggi itu ngebuat daya tampung liquid kurang bagus sehingga sering rembes seharusnya. Dan pada umumnya holy fiber hanya dipakai untuk 1 hari, nggak lebih. Biasanya dia bakal kempes, dan karena kempes itu tadi kalau dipakai di RBA biasanya itu yang jadiin leaking. Tapi selama ini gue pakai holy fiber sih, karena memang gue sering ganti kapas juga, bosanan juga. Nah setelah itu kali ini gue pengen coba nih Monster Premium. Kemarin gue dikasih sama store di dari Art Vapor, katanya Monster Premium enak. Dan memang bener sih, kemarin gua coba, ada sempet mampir di store, terus gua bagi sama store biar dia coba juga, gua pengen coba juga. Nah seratnya Monster Premium ini mirip-mirip sama Kendo yang lama, tapi lebih lembut dan kayaknya lebih soft. Ini ada biji-biji kapas juga kayaknya. Kita coba aja nanti kalau kita ngebuild RBA pakai ini, enak nggak sih rasanya, pulen nggak sih, nanti kita coba sekalian. Nah sebelum itu gue pengen buang ini nih. Nah ini tank ini kita harus buang, kita harus kuras. Sebelum kita ganti dengan liquid yang baru, usahakan tank itu dalam kondisi bersih. Karena ketika kita kuras ini, ada baiknya untuk dicuci dengan air, terutama air hangat, bukan air panas. Terlebih ketika ada seal karet kayak gini nih. Oh ya, untuk kalian yang dapat seal karet putih bit 1 seperti ini, kalian bisa dapatkan gratis seal karet hitam. Langsung aja konfirmasi sama Dinoy. Nah ini gue udah dapet nih, satu pack ini dikasih 4 piece seal hitam dari Dinoy. Gue tinggal DM doang, terus gue kirim alamat, terus nanti kita yang tanggung ongkir. Untuk sealnya gratis aja, ongkirnya kita yang tanggung.
Nah, memang beda sih untuk karakter yang hitam ini lebih keras dibandingin yang putih. Moga aja selain looknya lebih bagus, viewnya lebih bagus, ini juga memberikan efek sedikit tidaknya kontribusi untuk wikingnya nanti. Nanti kita coba kuras dulu. Sambil sambil itu gue coba cari tempat pembuangan dulu deh. Kayaknya gue nggak punya tempat. Sebentar. Oh ya, karena kita nggak punya tempat, gue bagi trik deh. Gimana caranya ngebuang ini biar nggak berhamburan dan lain sebagainya. Sebenarnya simple, kalian cukup cari tisu aja, terus dari tisu kalian lipat sedikit tebal tisunya, terus apa namanya, biar nggak banjir kemana-mana. Kalian letakin aja lapisan tisu lagi di bawahnya. Memang agak boros sih dengan tisu, tapi karena memang anak vape mungkin dari dulu udah tahu yang namanya tisu itu pasti boros dipakai, apalagi anak vape zaman dulu. Kalau yang namanya tisu pasti dia waduh gila-gilaan dah makanya. Nah udah itu kalian simpan di sini, terus kalian bongkar aja. Nah jadi ibaratnya liquid itu nggak berantakan kemanapun. Nah sebenarnya Dinoy itu masih bisa menampung sih dia kayak gini, karena memang apa namanya ini kelok juga, tapi kalau kalian balik nih bakal kebalik juga, dia nggak bocor. Tapi karena gue pengen ganti sama liquid yang baru, yang kedua kalau gue langsung ganti kapas aja kayaknya masih tetap leaking, tapi kali ini gue bakal ganti. Ini koilnya sebenarnya masih bagus, baru kemarin kalau nggak salah gue pasang, tapi tenang gue punya stok koil banyak, jadi nggak perlulah yang kayak orang susah gitu yang ganti koil 2 minggu 1 bulan, kita buang aja. Nah ini gue ganti liquid yang baru, terus ini harus gue keluarin dulu. Nah sebelum gua keluarin itu apa namanya, gua pengen bersihin tanknya juga. Nah kayak gini kalian nggak bakal ngerembes kemana-mana, jadi lapisin aja kapas di bawahnya, kapas tisu maksudnya. Nah terus setelah itu apa namanya, bentar gua ambil pinset gua. Terus apa lagi ya, oh itu ada tubik. Nah ini udah kebuang semua di sini, jangan langsung celupin ke air sih, ada bagusnya kalian coba bersihin dulu. Nah ini sel karet yang gue bilang tadi, yang kita bahas tadi, ini sel karetnya gue coba ambil di tisu dulu, gue coba lap-lap dulu. Nah ini udah dilap kayak gini, ini coba kalian bandingin deh antara karet yang lama sama yang baru tuh beda, sedikit lebih solid. Kelihatan nggak sih? Ini gue coba deketin ya, moga-moga kelihatan. Nah itu tuh beda tuh. Jadi kita bakal pakai yang hitam, cuman yang hitam kita bersihin juga, kita celupin di air juga. Terus yang ini sebenarnya ini seharusnya bisa dibuka sih, tapi punya gua kayaknya nggak bisa dibuka, mungkin dari pabriknya sana udah nggak jelas. Nah sebelum kita celupin kita lap dulu, pertama tujuannya biar di air itu nggak nempel liquid terlalu banyak, nggak berantakan terlalu banyak, jadi kalau dicelupin nggak susah ngilangin bau-bau liquidnya, makanya kita harus bersihin juga. Nah ini lubang-lubang ini tetap harus dilap juga pakai tisu, tuh kan basah karena memang liquid jalurnya lewat situ. Nah ini cuman kebiasaan untuk membersihin atomizer aja, dulu zaman atomizer juga sama. Nah kali ini di RBA pun juga sama, ada bagusnya kalau kalian bisa bersihin, jadi enak. Kalau kalian pakai barang yang bersih itu enak banget. Yang pertama rasanya nggak nyampur dulu, yang kedua perangkat kalian tuh nggak bakal mudah rusak atau kayak gimana. Biasa kita tuh lebih awet lah kalau kalian sering bersihin. Nah terus ini di dalamnya,
Nah, kenapa tadi gua bilang jangan pakai air panas? Karena kalau kalian pakai air panas itu bisa ngerusak seal karetnya. Seal karet karena dia karet kena air panas bakal melar, jadi bakal lebih susah untuk dipakai. Dalam arti ini melarnya sedikit ngembang ya. Kalau di atomizer dulu waktu kalian pasang cap itu bakal susah, bakal lengket banget, ngebuka susah, nutup juga susah, nggak enak, nggak bisa dinikmatin lah, nggak praktis lah jadinya nanti makanya. Nah, maka dari itu ada baiknya pakai air hangat aja. Nah, setelah dibersihin pakai air hangat, kalian celupin ke air. Nanti setelah dicelupin ke air baru diangkat. Nah, nanti diangkatnya juga sama dilapisin sama tisu juga biar dia kering merata. Nah, itu sudah selesai sih, kita rendam di air. Rendam di airnya bentar aja, nggak terlalu lama. Nah, setelah direndam itu jangan lupa untuk dilap lagi, karena masih ada air yang nempel di RBA kita lap dulu biar air itu kering, benar-benar kering, nggak kecampur sama liquid. Nah, tujuannya sih itu sih, biar nggak ada air di dalam tank kita, jadi ketika kita ngisi liquid kita pure, nggak kecampur sama air. Karena kalau liquid kecampur sama air rasanya tentunya berubah, walaupun volume airnya nggak terlalu besar sih, cuman ada beberapa orang yang lidahnya sensitif, dia bakal bisa rasain itu, tentunya itu kurang enak. Tapi bagi orang yang biasa-biasa aja is nothing sih, nggak masalah. Kembalilah ke selera masing-masing. Kalau kalian memang sukanya yang simple, sukanya yang praktis, ya langsung pakai juga boleh, nggak masalah sih. Ada beberapa orang tuh nggak mau ribet. Nah, tapi kalau bagi gua sendiri sih sebenarnya bukan nyari ribetnya, tapi tingkat kenikmatan atau kepuasan dari vape ini sendiri ya. Build, setting, terus cleaning, itu salah satu kepuasan yang bikin gua bisa ngabisin waktu lumayan lama untuk lakuin hal itu. Karena apa? Karena perlu ketelatenan, perlu bahasa kita untuk ngisi waktu luang lah. Kalau kita nggak punya kerjaan, apalagi seperti kayak gua kan banyak waktu yang kosong, free kebuang gitu ya. Mungkin kalau lagi kosong ya, tapi kalau lagi lembur, lagi banyak-banyaknya pesanan ya tetap nggak bisa juga ngebersihin. Paling malam waktu mau istirahat atau memang kondisi koilnya harus sudah diganti, langsung biasanya ketika rasa tuh kurang enak langsung, nggak pakai lama, langsung diganti sama yang baru. Ya, sedikit lebih lama videonya ya, atau gue skip aja ya untuk proses cleaningnya ya. Nah, sudah selesai nih. Sekarang waktu kita untuk build. Nah, build kali ini gue bakal pakai coil inset yang low fresh aja. Ini yang murah, sama ini murah juga di pasaran 25.000 nyampe 30.000. Yang ini khusus IO, kalau ini untuk RDA. Terus yang RDA bisa nggak dipasang di coil RBA gitu? Bisa aja sih sebenarnya, cuman lihat dulu device kalian support nggak. Karena apa, ini resistennya kurang lebih 0,25 kalau nggak salah. Mungkin bisa naik atau turun sedikit tergantung panjang pendek kakinya. Nah, kalau chip kalian nggak support, apalagi bukan DNA gitu, bisa jadi device kalian bakal kerasa panas. Makanya kali ini gue bakal build pakai yang IO aja. Moga cocok deh, nanti kalian coba dengerin. Nah, terus karena gua males ngambil mood, jadi gua pakai raga aja untuk build. Raga enak banget dipakai, tapi kalau gua pribadi kurang suka untuk pakaian harian, jadi raga ini jadiin second device untuk ngebuild aja.
Oke, kita ambil koilnya sudah. Terus bentar, di dalam ini banyak banget koilnya karena ini stok buat orang yang mau coba juga. Nah, terus kita pasang. Oh ya, untuk ukuran diameternya koil ini diameter 2,5. Terus untuk support pemasangan gue saranin kalian pakai kuro kalian. Ini ada bawaan RBK dulu, zaman dulu mungkin ada yang pernah ketemu juga, jadi gue pakai ini terus biasanya untuk ngebuild yang 2,5. Karena apa? Karena biar nggak ngerubah posisi koilnya. Sorry ya, sedikit lama nih kayaknya. Nah, terus yang kedua, kalau kalian pengen coiling nggak perlu terburu-buru, nikmatin aja proses coilingnya. Perhatiin posisinya center tengah, yang namanya center di tengah ya. Kalau nggak center itu serong namanya. Nah, terus yang kedua, kenapa nih gue pakai ya, karena ya itu tadi dia bisa menahan biar coil nggak lari, karena ini ada lock bagian yang sedikit lebih tinggi. Nah, terus yang kedua, trik ketika kalian pengen ngeratain koil, itu bagusnya ketika posisi kawat dalam kondisi dingin seperti ini, belum ke firing atau warm up sama sekali. Kalian ratain aja, mau kalian dorong seperti apapun dia nggak ngaruh. Nah, terus untuk posisi koilnya sendiri, gue pribadi nggak pernah untuk dinoy ini gua angkat ke atas, nggak pernah. Karena apa nih, coba kalian perhatiin, ketika coil ini diangkat sedikit, chimney ini udah bakal mentok. Nah, mentok untuk memang ada di bagian dalamnya sedikit rongga, tapi ini kecil banget, lebih beresiko coil kalian itu bakal kesentuh sama chimney-nya. Apabila itu terjadi, selain panas itu juga bikin short. Nah, untuk di RBA ada beberapa RBA itu nggak berlaku yang katanya coil diangkat bakal lebih manis, terus coil diturunin bakal naikin TH. Tuh ada beberapa RBA yang nggak berlaku itu, salah satunya di Dino ini. Kalian jangan pernah coba angkat coil ini lebih tinggi dari posnya. Kalau ada yang ngajarin seperti itu, gue bilang sesat. Tapi kalau dia seleranya kayak gitu ya nggak salah juga, sesat bagi gue sendiri aja gitu loh. Jadi kalau saran gue, kalian mau coba ikutin build gue, coba turunin aja. Kenapa gue saranin turunin? Satu ini, nah ketika kita tutup nanti kita cari posisi kapas. Nanti setelah gue potong kalian bakal kelihatan. Sementara gue nggak potong dulu, gue pengen warm up dulu, ratain dulu. Terus yang kedua nih, resisten yang ada di Raga tuh jangan pernah dipercaya ya. Dari device yang gue milikin nggak ada resisten yang pasti dari Raga. Itu salah satu kekurangan Raga bagi gue ya. Kalau bagi kalian Raga is the best ya nggak masalah. Kalau bagi gue Raga cuman buat coiling aja lah, daripada nggak kepake dijual juga harganya anjlok. Tandanya device itu kurang worth it. After sale-nya harganya bakal jatuh gitu. Nah, ini beberapa trik juga. Kadang di watt kecil dia pijarnya nggak terlalu panas, nggak terlihat hotspotnya. Nah, tapi ketika di watt agak tinggi itu kelihatan lagi. Makanya kadang harus sabar untuk proses pemerataan pemanasan ini tadi. Tujuannya benar-benar kebakar rata. Terus yang kedua, jangan digesek-gesek seperti ngegesek sikat kawat atau apa tuh, jangan ya. Apalagi pakai coil brush, gue sangat nggak rekomendasi pakai itu. Karena apa? Pergesekan itu tadi bakal ngerusak outer dari kawat itu sendiri. Nah, sebenarnya kawat yang tahan 2 minggu 1 bulan terus kalian gosok sama coil brush yang sikat kawat itu tadi, bisa jadi 3 hari dia rusak. Karena apa? Karena lapisan-lapisan dari bahan kawat itu sendiri
kekelupas ketika dia panas. Besi kalau di dalam ini bukan besi ya, ini krom atau kawat lah. Ketika kalian panasin, bahasanya logam lah, ketika kalian panasin terus kalian gesek dengan logam yang posisinya lebih dingin daripada logam yang kalian panasin, tentunya yang panas dia bakal lebih lemah dan mudah kebuka. Makanya jangan digesek-gesek atau disapu-sapu pakai sikat kawat seperti itu. Nah ini api udah rata, terus gue coba naikin dulu tadi 19 watt, coba di 25 atau 26. Nah kalau nggak ada hot leg lagi berarti udah fix, udah bisa dinikmatin. Oke, sekarang kita potong terus kita wicking. Bentar, gue coba ambil tang potongnya dulu. Ini masih tang potong yang lama banget. Oke. Ketika motong kawat itu hindarin seperti ini, jangan. Karena apa? Ketika kalian potong seperti ini, kawat potongannya bakal lari ke lain. Coba tahan pakai jari kalian biar kawat itu nggak nembak ke lain. Tentunya kalau kena orang itu bakal berabe jadinya. Kalau kena diri sendiri bakal merugikan, makanya jangan dilakukan seperti itu. Setidaknya bermain dengan safety lah. Ini baru kita bersihin bagian ujung-ujungnya, tujuannya itu biar nggak ada yang short ke body chimney-nya, karena itu bakal merubah resisten dan bisa jadiin device kalian short, ngedeteknya error. Kalau dia short bisa ngerusak juga sih sama device. Nah terus yang kedua, kalau gue biasanya gue dorong nih, selisih sisa kawat itu gue masukin di dalam body postnya atau gua ratain. Nah sama ini kita sebenarnya ada celah nih, udah lolos kan, jadi nggak apa-apa. Itu tujuannya biar nggak nyentuh sama cap, jadi kalian bisa ikutin ini. Kalau kalian suka sedikit lebih ribet ya bikinlah seperti itu. Nah ini udah kepotong, terus gue coba lagi, apinya udah rata, nggak ada lagi hotleg-hotlegnya. Nah ini alasan gue kenapa gue pakai dinoy, selalu gue turunin dari pos. Nah ini coba, ketika kalian tutup chimney-nya tuh, kalian coba lihat di lubang itu kawatnya dia nongolnya dikit banget. Jadi ketika kalian pasang kapas di situ, kapas daya serapnya juga susah banget. Nah maka dari itu, kalau kalian naikin lagi posisi koilnya dari ini, dari posnya ini, kalian bisa bayangin nggak sih seberapa nah ini posisi koilnya seperti ini, sedikit lebih turun dari pos, nggak terlalu mepet banget sama air hole. Memang mungkin gue suka yang seperti ini, tapi kalau kalian nggak suka bisa turunin lagi atau ratain aja. Nah ketika kalian udah itu, tinggal kalian wicking aja. Sama kapas juga jangan terlalu pelit-pelit banget lah, secukupnya aja, jangan terlalu boros-boros juga. Nah karena ini karakter serapnya lumayan mungkin agak berat ya dibandingin sama oli fiber, jadi kita harus buka dulu. Bahasa dulu tuh kita sering skutis ketika pakai Muji dulu, mungkin ada yang pernah pakai. Itu selalu diskutis dan putar searah seperti ini. Tujuannya diputar searah seperti ini. Ketika masuk ke dalam itu koil, dia nggak terlalu padat banget. Nah jadi masih bisa ditarik lah. Nah posisi kapas jangan terlalu padat, jangan terlalu tipis juga, seperti ini kayaknya cukup deh. Tapi kalau mau ngemat kapas kalian bisa kurangin yang dipotongnya. Kalau gue sih nggak terlalu hemat-hemat banget juga ya. Boros sih iya kayaknya. Nah setelah itu kita potong sebagian dulu, potong sebagian dulu, belum potong. Kok gini guntingnya udah mulai tumpul kayaknya. Udah potong sebagian, nanti kita tutup. Nah sebenarnya ini bagian ini bisa dilepas, tapi nggak tahu punya gua kok nggak bisa. Mungkin udah kelok atau kayak gimana. Kalian tutup dulu kayak gini, tetesin dari atas baru firing. Sebenarnya bisa seperti itu sih.
tapi karena punya gua nggak bisa dibuka jadi gua tetes dulu ya. Kalian gua coba, ini liquidnya baru juga, baru buka Pyrex Slang. Kita cek bentar, terus di sini kita tetes. Oh, ini seperti kendo, jadi sedikit firing ya. Lebih mudah menyerap dibanding kendo sih. Oke, udah. Terus ini sorry gua lariin dari kamera dulu karena detek sekarang aturannya susah sih bikin video mengandung nikotin dan lain sebagainya tuh, bisa ke ban dan lain sebagainya, bisa take down juga videonya. Sayang bikin video kalau bakal di take down. Oke, udah mulai gitu. Kayaknya nggak meletek nih. Oke, yang penting tujuan awalnya udah dapet ya. Nah, di sini kuncinya wicking. Oke, kuncinya wicking itu di sini. Jangan sampai kakinya ketindih sama sini. Posisinya pastiin pas. Nah, ini kuncinya di sini sebenarnya wicking dinoy. Ketika kalian sudah ratain kayak gini, kalian bisa potong kapasnya. Ini rata kan ya, udah kayak gini, terus kalian potong aja. Kok guntingnya kayak gini ya? Apa kapasnya memang susah motongnya? Biasanya langsung potong langsung. Ini harus beberapa kali. Sorry. Kayak orang nggak bisa motong kapas. Kurang rapi. Oke. Nah, kuncinya di dino itu wickingnya di sini. Nah, ketika kalian itu masukin isi celah ini. Nah, celah ini itu isi udah aman dah. Insya Allah nggak bakal leaking, nggak bakal banjir, asal kalian udah masukin aja ke sini. Nah, ini masukin dulu di rongga-rongga ini. Ketika kalian udah sukses masukinnya, itu nggak bakal leaking lagi. Yang kedua, dia bakal nyerap dengan sempurna juga. Nah, masukin aja, nggak apa-apa. Oke, udah ya, tuh kan kelihatannya nggak terlalu keluar banget, nggak terlalu over banget. Masih bunyi. Terus kita lepas aja. Nah, ini kita lepas. Selesai kita lepas kayak gitu, kita pasang aja konektornya, kita tutup. Nah, selesai kita tutup konektornya, kita pasang dulu karet sealnya nih. Ini karet seal yang baru, yang hitam. Kokoh dia. Yang beda ya sama yang putih, warnanya juga lebih bagus kayaknya. Nah, terus ini arahin, tutup kayak gini. Nah, ketika udah ketutup kayak gini, rapiin lagi tuh seal karetnya. Seal karet udah rapi. Nah, selain tadi teknik wickingnya sebenarnya nggak perlu juga, tapi ini bisa ngebantu lancarnya liquid dan ngindarin banjir juga. Ini turunin aja, jadi dia nggak kebuka bagian bawah, karena memang RBA ini berbeda dibandingkan dengan RBA yang lainnya. RBA lain yang sejenis ini biasanya lubangnya di sini 1 2, tapi ini enggak. Ini dari lekukan ini jadi rongga jalan masuknya liquid. Jadi nggak ada rem, liquid selalu netes terus, bahasanya kapas itu selalu kerendam liquid terus. Nah, ini kelihatan nggak sih? Nah, kan kayak gitu tuh, nggak ada yang keluar lagi kan. Oke, udah nggak ada yang keluar kayak gitu. Kalian masukin aja. Nih, pastiin bagian depan ya depan, belakang ya belakang ya.
Oke, udah kepasang dengan benar, pastiin center. Ini sambil didorong aja bagian itu. Kalau ragu kurang rapi bisa buka dulu, ini masih aman untuk dibuka-buka selama belum kebongkar. Build settingnya aman aja, sebenarnya udah selesai sih, tinggal masukin ini aja. Kalian coba lihat dulu apakah nanti hasilnya leaking atau enggak. Kalau hasilnya leaking ya berarti build gua gagal, jangan diikutin. Tapi dari awal gua ngebuild Dino nyampe ini nggak pernah sih banjir seperti orang-orang gitu. Bahkan ketika gue pengen beli pun Vaporista bilang nggak usah bang beli itu, banjir bang, dia bilang nggak usah bang, rugi bang beli itu, nggak enak banjir. Kalau enak sih enak, dia bilang. Nah, nggak rapi ya karetnya ya, apa-apa sih, apa-apa deh, kurang enak sih looknya. Looknya kurang enak, sorry looknya kurang enak nih. Nah, ntar ini udah rapi juga wikingnya, yang penting nggak kecabut. Udah amanin dulu aja. Oke, sorry ya agak lama nih, baru kali ini juga bikin build setup Dinoy. Yang kedua juga setup gua kan nggak ngebut, gua nggak kayak orang-orang yang build 5 menit udah kelar, nggak. Gua build santai aja. Waduh, nggak rata juga, nggak enak sih. Daripada nanti gua bongkar lagi, mending gua bongkar dulu aja sebelum gua tetesin liquid. Kok yang hitam kayak gini ya, biasanya putih langsung. Ini yang disalahin karetnya, ngaco. Bener posisinya sih nggak center. Bentar. Oke, kiri udah aman, kanannya belum. Oke, aman, udah didorong aman juga, jelek banget karetnya, kegeser. Bentar. Udah rata, semua udah rata, posisi depan belakang udah rata. Tuh kan belum diapa-apain aja udah nggak rata kayak gitu karetnya. Udah lebih solid loh. Ya udahlah, yang penting nggak bocor ya. Kok kurang puas ya kalau nggak rata kayak gitu, looknya nggak dapet, sorry deh. Looknya nggak dapet, kalau gua tuh kayaknya nggak kayak gimana gitu. Ya udah, kita pasang karet dulu deh. Karet udah kita pasang duluan, terus ini baru kita dorong. Nah, masuk nggak nih? Nggak bisa. Karet duluan, ngancok. Moga nggak kerubah deh. Kalau kayak gini nggak bisa, harus dikeluarin dulu, banjir kalian.
Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau rata cuk. Oke. Nah, kali ini udah bagian akhir nih, bagian akhir dimana kita bakal coba ini RBA bakal banjir nggak. Kita coba isi dulu liquid. Kalau kalian ragu nggak usah isi nyampe full, bisa setengah dulu. Yang kedua juga tujuannya ngisi setengah itu sebenarnya kalian coba rasanya dulu enak nggak atau secukupnya aja. Nah, kalian bisa lihat nggak ada banjir, nggak ada bekas liquid, nggak pernah leaking dan lain sebagainya nih. Kalau kalian nggak percaya, gue coba dekatin. Tuh, kalian bisa lihat di bagian bawah kering. Tuh, nggak ada bekas-bekas liquid. Sekarang kita coba untuk pasang di dot mod ayo. Oke, udah terpasang. Oh ya, kalau di sini ada uap-uap itu embun dari liquid nih. Ketika kalian bakar pasti dia bakal ngembun. Jadi itu hal yang wajar, itu bukan leaking ya. Beda ceritanya dengan posisi basah banget itu baru leaking. Kalau yang cuman uap embun aja tuh bukan leaking. Oke, bentar kita coba dulu. Ya, sebenarnya simple kan, cara wickingnya mudah banget, kalian coba bisa ikutin. Kalau kalian suka dengan build setupnya bisa ikutin juga. Nah, ini resistennya yang benar nih, 32 resisten yang benar di dot mod tuh, mainnya di 37 watt. Kita coba rasanya, lumayan enak sih. Kapasnya lebih enak dari bacon sih. Nah, dari serapnya sedikit lebih cepat dari bacon juga. Masih belum sempurna rasa liquidnya, tapi paling tidak kalian udah tahu triknya wicking Dinoy RBA. Semoga cocok. Gue rasa cukup sekian dulu. Kalau kalian pengen pakai coil Ayo, itu yang low freshnya ini murah banget di pasaran, 25.000 nyampe 30.000. Kalian coba aja, tentunya ini bakal hemat baterai. Sebenarnya nggak perlu di 37 watt, main di 25 watt saja udah cukup. Main di 25 watt udah cukup, 30 watt juga cukup. Sebenarnya ya, terserah kalian, selera kalian main di berapa. Intinya elektrikal itu menyesuaikan dengan kebutuhan sweet spotnya. Nanti kalian coba aja enak enggaknya. Oke, gua rasa cukup. Gua mohon maaf videonya agak panjang karena ini video pertama gua bikin build setup 1 RBA. Semoga nanti nextnya gue bisa bikin build RBA yang lainnya. See you next time. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.